Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridha Wirasawal Saputra dengan NIM A08123135. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi untuk tugas pengganti tes, yaitu pembentukan portofolio optimal. Yang pertama, latar belakang. Dalam dunia investasi, tujuan utama investor adalah memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan risiko. Salah satunya melalui diversifikasi portofolio. Teori portofolio modern dari Harry Markowitz menjadi dasar dalam pengelolaan portofolio yang optimal dan diharapkan mampu memberikan return maksimal dengan risiko terukur. Di Indonesia, IHSG sebagai indikator kinerja pasar saham sering digunakan oleh investor untuk membentuk portofolio yang terdiversifikasi. Namun, pemilihan saham yang tepat dan penentuan bobot investasi menjadi tantangan. Perlu dilakukan analisis dalam membentuk portofolio optimal dari saham-saham IHSG serta memberikan rekomendasi terkait alokasi aset. Nah, untuk rumusan masalah, kami mengambil 3 rumusan masalah, yaitu pertama, dari saham yang dijadikan sampel bagaimana pembentukan portofolio optimalnya. Kedua, dari saham yang dijadikan sampel bagaimana grafik SML dan saham apa saja yang overvalue atau undervalue. Dan yang ketiga, bagaimana penggunaan portofolio yang dibentuk. Nah, untuk tujuan sama seperti rumusan masalah ada 3, yaitu pertama, membentuk portofolio optimal dari saham-saham yang dijadikan sampel. Yang kedua, membuat grafik SML untuk mengetahui saham yang undervalue atau overvalue. Dan yang ketiga, mengukur portofolio menggunakan indeks SHAPE dan indeks Reynolds. Nah, untuk periode yang kami ambil itu, kami mengambil periode bulanan dengan mengambil harga closing bulanan pada saham-saham yang dijadikan sampel. Nah, untuk waktunya kami mengambil mulai dari awal bulan September 2023 hingga akhir bulan September 2024. Berikut adalah harga penutupan IHSG dan saham-saham yang kami jadikan sampel. Nah, selanjutnya return saham dan expect return saham. Dan total return saham yang kami ambil adalah sebagai berikut dan expected returnnya sebagai berikut. Selanjutnya beta dan alfanya juga tertera sebagai berikut. Nah, untuk variansi dari kesalahan residual tiap sahamnya juga seperti berikut. Nah, kemudian untuk risk free yang kami gunakan itu kami mengambil sesuai dengan periode pengamatan, yaitu 1 tahun. Jadi kami mengambil risk free untuk periode 1 tahun. Nah, ya, yang pertama itu default spread-nya kita mengambil sesuai dengan Sovereign Rate Indonesia, itu BA2 dengan nilai 2,07 untuk 1 tahun. Dan yield soon-nya itu kami mengambil sesuai periode pengamatan, yaitu 1 tahun. Nah, yield soon Indonesia, yield soon periode 1 tahun Indonesia yang tercatat pada 8 September 2024 yaitu 6,44%. Nah, untuk menghitung risk free kita bisa mengurangkan yield soon sesuai periode yang diambil dengan default spread. Nah, jadi kami dapat risk free untuk 1 tahun itu 4,374%. Nah, karena periode pengamatan kami mengambil harga closing bulanan, maka risk free yang digunakan itu risk free tahunan dibagi dengan 12. Nah, jadi kami menggunakan risk free yang nilainya 0,003645. Nah, lanjut, dengan menggunakan risk free yang tadi yang nilainya 0,003645, kami mendapatkan ERB atau excess return to beta tiap saham sebagai berikut. Nah, kemudian untuk memilih portofolio yang optimal, kita pertama-tama harus menentukan unit cut off. Nah, unit cut off diambil dari cut off tertinggi saham yang dijadikan sampel. Nah, dari saham-saham yang kami jadikan sampel ini, kita lihat dari nilai cut off-nya atau CI yang tertinggi itu dipegang oleh BBCA, di mana nilainya 0,005996. Nah, jadi nilai untuk unit cut off sendiri itu kita ambil cut off dari BBCA. Nah, selanjutnya untuk memilih saham yang dijadikan untuk memilih saham yang menjadi pembentuk dari portofolio, kita membandingkan nilai RB dan unit cut off. Nah, di mana kita mengambil saham yang nilai excess return to betanya lebih besar dari nilai unit cut off. Nah, kami sendiri mendapatkan ada 3 saham yang jadi kandidat. Yang pertama BBCA atau Bank Sentral Asia, Adaro Energi Indonesia Tbk, dan UNVR Unilever Indonesia Tbk. Nah, dari kombinasi 3 saham tersebut, selanjutnya kita menghitung alokasi dana. Nah, dari perhitungan yang kami dapat, kami mendapatkan bahwa alokasi dana yang optimal untuk portofolio ini adalah 75,37% untuk BBCA, 20,53% untuk Adro, dan 4,10% untuk UNVR. Nah, selanjutnya untuk nilai beta dan alpha dari portofolio itu yang kami dapat hasilnya untuk beta portofolio itu 0,6975113, dan untuk alpha dari portofolionya itu 0,009898. Nah, dengan menggunakan nilai alpha dan beta serta kesalahan residual dari portofolio, kami mendapat
kami mendapat return ekspektasi portofolio yang kami bentuk sebesar 1,65430%. Nah, variansi portofolio tersebut adalah 0,20536%. Nah, untuk menghitung risiko portofolionya, kita sisa mengangkarkan variansi dari portofolionya. Nah, yang kami dapat risiko portofolionya adalah 4,531710%. Nah, inilah adalah return dan risiko yang portofolio kami tawarkan. Selanjutnya, untuk menghitung dan mengukur apakah saham tersebut overvalue atau undervalue. Nah, pertama, harga saham yang kita pakai jadikan sampel masih sama. Berikut adalah harga sahamnya. Nah, return sahamnya seperti ini. Nah, ini untuk beta tiap saham dan return tahunannya. Dimana untuk IHSG kita masukkan nilai betanya 1, dan untuk risk-free itu betanya 0. Nah, karena yang kita ambil return tahunan, maka untuk risk-free kita ambil juga yang tahunan. Kemudian kita masukkan nilai dari beta dan return tahunan tersebut ke grafik kartesius, di mana sumbu X-nya adalah sumbu X adalah diwakilkan oleh nilai beta dan sumbunya diwakilkan oleh return tahunan. Nah, kami dapat titik-titik seperti ini. Kemudian untuk garis SML-nya itu kita hubungkan titik kita gabungkan titik risk free dan IHSG, lalu didapat garis SML seperti ini. Nah, kemudian untuk menentukan saham overvalue atau undervalue, yang overvalue itu saham titiknya terletak pada garis SML, di mana kita mendapatkan saham yang overvalue antara lain ada Unilever, ada HMSP, ada YDF, ada ANTM, ada BRPT, ada TLKM, ada ASII, ada BBRI. Nah, dan untuk saham yang undervalue itu yang terletak di atas garis SML, di mana saham-saham yang undervalue ada AMMN, ada BBCA, dan ada Adero. Nah, selanjutnya itu perhitungan pengukuran portofolio. Nah, di mana pengukuran itu kita menggunakan indeks Sharpe dan indeks tenor. Nah, ini adalah nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghitung indeks Sharpe dan indeks tenor, di mana kami menggunakan RF atau risk free bulanan, karena portofolio kami mengambil periode pengamatan itu dengan periode pengamatan itu harga closing bulanan. Nah, perhitungan indeks Sharpe-nya seperti berikut, di mana kami menemukan nilai dari indeks Sharpe dari saham yang kami bentuk itu adalah 0,284727,523, dan perhitungan tenornya seperti ini, di mana kami mendapatkan nilai dari indeks tenor portofolio yang kami bentuk yaitu 0,018498580. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi dari hasil penelitian yang kami lakukan, kami mendapatkan 3 kesimpulan yang akan menjawab masing-masing dari rumusan masalah. Nah, kesimpulan pertama itu kami mendapatkan dari saham yang dijadikan sampel didapat bahwa portofolio optimal dibentuk oleh kombinasi saham dari BBCA, Adero, dan UNVR. Nah, alokasi dana untuk portofolio tersebut adalah 75,37% untuk BBCA, 20,53% untuk Adero, dan 4,10% untuk Unilever. Dengan kombinasi saham seperti ini, portofolio kami menawarkan return sebesar 1,65430% dan risiko sebesar 4,531710%. Nah, untuk kesimpulan kedua yang kami dapatkan itu, kami dengan menggunakan suku bunga bebas risiko atau risk free untuk 1 tahun dengan besaran 4,374%, kita dapat grafik SML ditunjukkan oleh gambar tadi. Gambar yang ini adalah grafik SML-nya. Nah, jika dilihat dari gambar, kita mendapatkan beberapa saham yang dikategorikan overvalue, terdiri dari INDF, AMSP, ANTM, BRPT, TLKM, ASI, BBRI, dan UNVR. Nah, sedangkan untuk saham yang undervalue-nya terdiri dari AMMN, BBCA, dan Adero. Untuk kesimpulan ketiga, dengan menggunakan nilai dari return rata portofolio yang kami dapat, risk free yang periode risk free yang kita ambil adalah bulanan, standar deviasi portofolio, dan beta portofolio yang telah didapatkan, kita dapat nilai dari indeks Sharpe-nya, nilai indeks Sharpe dari portofolio ini sebesar 0,0284727523, dan nilai dari indeks tenor portofolionya sebesar 0,0184985580. Nah, itu saja hasil dari analisis kami. Untuk penjelasan saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.